Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast Teman Cerita bersama saya Ali Altaf. Dan saat ini saya sudah bersama Bay Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu? Ya alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah baik ya. Ya. Kayaknya suaranya kurang diangkat dikit. Oh iya siap. Semangat ya untuk bulan baru di tahun baru ini. Dibilang semangat sih ya semangat, dibilang nggak semangat ya bisa jadi sih. Kenapa? Ada sesuatukah yang mengganjal gitu di tahun baru dan juga bulan baru? Ya mungkin kalau pikirku sih yang mengganjal sih nggak ada, cuman gimana ya? Ya namanya tahun baru, bulan baru, tentunya kita pasti punya resolusi. Biasanya orang-orang kan nyebutnya resolusinya apa nih 2023 gitu. Nah, kalau berbicara soal resolusi, kira-kira apa nih? Resolusi ya. Jujur apa gimana ini bang? Jujur lah, di podcast Teman Cerita semua cerita boleh diungkapkan gitu kan. Oh siap. Walaupun itu sedih atau bahagia gitu. Jujur sih kalau buat resolusi di tahun baru ini, di bulan yang tentunya awal banget ini ya, Januari. Aku sendiri belum ada sih kayak resolusi. Lebih ke arah ya udahlah, jalanin aja dulu. Toh yang kemarin banyak yang belum kelar gitu bang. Oh gitu. Iya. Tapi kalau jalanin aja dulu itu nggak boleh loh, Bek, di dalam sebuah hubungan. Bener gak sih? Beda. Oh beda ya. Konsepnya beda. Kalau yang itu Konsepnya lebih beda, ke arah oke. ya gitulah. Beda. Jadi ada kata-kata pamungkas dan penyelamat untuk banyak orang ketika melakukan menjalin sebuah hubungan kan biasanya jalanian aja dulu gitu kan. Iya, lebih ke arah main aman sih. Kalau menurut aku sih itu yang bilang kayak gitu main aman sih. Main aman ya. Tapi kalau untuk masa depan enggak. Soalnya ya balik lagi bang. Kalau kita bolehlah, nggak salah orang punya resolusi itu, menurut aku nggak salah. Cuman secara gak langsung kalau kita punya resolusi, kita matok diri kita buat ke titik yang itu belum tentu kita bisa ke sana gitu. Lebih ke arah ekspektasi lah. Jadi menurut aku ya kita boleh beresolusi, tapi jangan terlalu tinggi gitu ekspektasinya. Ya sewajarnya aja lah. Karena mungkin ketika sebuah resolusi atau juga keinginan itu tidak tercapai gitu kan, ya mungkin terkontaminasi dengan banyak hal, ya secara otomatis kita sedikit banyak itu menyesal pasti, dan pasti mungkin juga marah kepada diri sendiri mungkin. ya itu sih yang ada di pikiran aku bang. Jadi kita punya tujuan, punya resolusi itu gak salah. Cuman ya jangan tinggi-tinggi aja gitu loh. Takutnya ya kata Bang Ali tadi, kalau seumpama apa yang kita resolusikan itu gak kecapai, gak kewujud, jatuhnya kita malah menyesali dan secara gak langsung memaki diri sendiri. Padahal sejauh ini apapun yang terjadi, yang ada buat kita itu cuma diri sendiri, bukan orang lain. Berat ya. Iya memang benar sih, bahwa kita harus menyayangi diri sendiri. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, secara langsung mau dan tidak harus menerima gitu kan. Iya, baik benar, itu kegagalannya, baik itu kekurangannya dan lain hal. Kita membuat sebuah resolusi diharapkan tidak terlalu tinggi, itu bagaimana? Intinya tinggi nggak apa-apa, tapi asal bisa dicapai gitu kan. Iya. Ya lihat kapasitas diri aja dulu. Lihat kapasitas diri dan lihat bahwa hitungan-hitungan itu kita mampu gitu loh. Iya. Contoh gini,
nabung 10.000 per hari, Ya. mampu nggak kira-kira? Mampu aja. Mampu kan? Nah, tapi nabung 1 juta sehari mampu nggak? Ya nggak mampu. Nggak mampu kan? Ya, Nah, mampu. maka sebelum kita membuat resolusi bahwa kita akan menabung 1 hari 1 juta, ya kita lakukan yang 10.000 ini, gitu kan? Iya. Yang sekiranya kita mampu. Walaupun nantinya kemampuan itu juga harus dipaksa gitu loh. Iya benar setuju. Kita akan dihadapkan dengan adanya mungkin mager atau apa gitu ya, kan. Lebih ke arah menunda-nunda lah. Menunda-nunda atau perubahan semacam kondisi gitu kan. Mood Dan lain-lain gitu. Atau juga pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga sehingga kita sudah nabung 1 bulan ternyata habis dalam 1 hari kayak gitu kan. Iya benar. Nah, jadi nggak apa-apa kita beresolusi, tapi kita pikirkan bahwa bagaimana mencapai hal tersebut ketika berada pada posisi yang sama sekali tidak mampu, bagaimana gitu. Karena kan sadar atau nggak sadar biasanya kita akan merasa sangat terluka apabila hanya memiliki 1 pilihan. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Kayak contoh dulu mungkin Bayhaki pernah membuat resolusi untuk masuk di salah satu perguruan tinggi, gitu kan? Contoh gitu. Iya. Ada beberapa bidang studi yang diinginkan, gitu kan? Jurusan. Nah, ketika membuat hanya satu pilihan dan ketika itu tidak ada pilihan lain, maka ketika 1 pilihan ini tidak tercapai, otomatis down gitu kan? Ya jelas, otomatis kita itu ngerasa kenapa sih ada gagal apa sekali gitu iya, kan? kenapa gagal sekali gitu. Padahal jelas-jelas itu harapannya kita gitu, resolusi kita gitu. Tapi ya aku setuju sih apa yang dikatakan Bang Ali, kalau kita cuma terpacu pada 1 titik, kecewanya itu bakalan kerasa banget gitu loh. Nambah gitu kan? Nambah. Tapi kalau kita punya opsi lain, contohlah 3 opsi, sekalipun itu gagal 2, kita masih punya 1 harapan yang kemungkinan berhasilnya itu ya besar gitu loh. Jadi aku yakin umpama kita punya 3, itu gak mungkin 3-tiganya itu gagal. Pasti ada persentase berhasilnya, entah itu yang 1, entah itu 2, entah itu semuanya gitu. Entah itu semuanya sukses, maksudnya semuanya tercapai gitu kan. Nah, termasuk di tahun ini, ya kan? Tahun 2023 Bayhaki kan bisa dikatakan lulus kuliah nih. Iya. Nah, ketika habis lulus kuliah kan berarti ada keinginan-keinginan yang mungkin harus dilaksanakan gitu kan. Nah, mungkin ada resolusi tahun ini saya akan melamar kerja. Saya harus kerja di sini. Saya harus kerja di tempat ini gitu kan. Biasanya orang akan sangat terpukul apabila ya pilihannya hanya 1, saya harus PNS gitu. Iya. Bener nggak? Bener banget. Padahal untuk mendapatkan uang ini masih banyak pilihan. Gak melulu harus jadi PNS. Gitu. Salah satunya mungkin jadi konten kreator lah, apa zaman sekarang gitu kan. Apapun ya, bisa. Dan disclaimer, ini ada suara azan. Ini sebenarnya azan ini kan karena di pesanggaran ya. Iya. Di pesanggaran itu adanya kalau di desa-desa biasanya 2 kali gitu. Jadi ini bukan adzan pertama, jadi kita lanjut gitu ya. Karena memang mungkin terdengar ada saya suara adzan kok nggak diem gitu, karena ini sudah jam 4 kalau di sini baru azan. Biasanya kalau di sini kan memang mayoritas masyarakatnya petani, ada adzan pertama untuk mereka melaksanakan ibadah sholat, kemudian nanti ada adzan kedua untuk membuat sinyal tanda bahwa ini sudah mau habis loh waktunya. Kayak gitu. Iya. Kalau di desa gitu. Baru tahu. Oke. Nah, karena Bayhaki juga datang jauh-jauh dari Jember ke ke Sanggar. Perjuangan. Temu kangen ini, Bang. Temu kangen sambil siap. Sambil healing lah habis lulus kuliah gitu kan, di tahun baru, di bulan baru. Pastilah ya, kita setiap step yang kita lalui
pasti ada step lain. Tentunya. Keinginan-keinginan lain. Nah, di tahun ini adalah saatnya Bayaki membuat sebuah resolusi besok mau jadi apa gitu. Agak berat ya pertanyaannya ya. Tapi boleh gini. Ini nggak boleh dijawab dalam podcast ya karena ya apa ya, privasi lah. Iya, gitu. benar. Tapi intinya saya pun juga demikian, harus membuat sebuah resolusi apa yang akan saya lakukan di tahun depan, di tahun ini gitu kan. Mungkin fokus buat podcast 1 hari sekali kayak gitu. Ya kalau boleh berpendapat ya tentang resolusi nih Bang, bicara tentang resolusi itu ya ada plus minusnya sih. Plusnya itu menurut aku, kalau kita punya resolusi secara gak langsung kita maju diri kita buat berkembang, buat improve, buat terus belajar gitu. Jadi positifnya menurut aku itu kalau bicara tentang resolusi nih Bang. Jadi buat kita buat contohnya ngaca dari diri aku sendiri ya, yang orangnya mageran, suka nunda-nunda gitu. Penting banget sih resolusi, karena secara gak langsung kita ngepanis diri kita sendiri buat nyapai itu semua. Tapi negatifnya udah Bang Ali jabarin dari tadi, kalau kita gagal kita bakalan kecewa. Itu kalau cuma punya satu tujuan. Selain itu negatifnya menurut aku, kita kebiasaannya orang-orang nih, kalau udah fokus sama satu titik, dia nggak bakalan peduli dengan titik-titik yang lain, dengan peluang-peluang yang lain. Itu sih menurut aku. Jadi makanya kenapa aku bilang ya jalanin aja dulu Bang. Bukan berarti aku nggak punya resolusi gitu. Benar. Aku punya, cuman aku ya jalaninya ya sesuai ekspektasinya. Maksudku ekspektasinya itu ya disesuaikan sama diri aku sendiri. Jadi ya mengalir aja gitu. Aku nggak pernah nuntut diri aku buat kayak, oh aku masih di titik A nih, aku harus nyampe di titik Z. Oh nggak bisa karena terlalu jauh. Mampuku kemana? Aku mampuku ke D, ke E, ke F. Jadi ya itu aja. Makanya aku ngomong ya mengalir aja dah Bang. Tapi di balik kata itu aku ya juga punya resolusi, punya harapan. Benar sih. Gitu. Karena memang semua manusia pasti punya sebuah harapan, dan harapannya kita bisa mencapai hal tersebut agar ya tidak hanya kebahagiaan, tapi memang tujuan kita hidup kan untuk step berikutnya lebih baik gitu kan. Ya benar-benar setuju. Iya. Ini sudah adzan lagi tapi di masjid yang cukup dekat dengan kita, sehingga kita mungkin cut dulu ya. Kita sambung di episode selanjutnya. Masih ada tentang resolusi di tahun 2023 di bulan Januari ini. Januari awal lagi ya. Kita sudah bangun, sudah wow, ternyata dunia sudah berbeda. Baik, terima kasih ya di kesempatan ini untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.